Dan seperti biasanya, sahabat BKR yang sangat saya cintai, mengawali acara ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua BKR, biasa Pak Tito Loho, selaku Ketua dan Penggagas untuk memberikan penghantar atas tema kita kali ini, yaitu tips bisnis kuliner makanan laut. Silakan Pak Tito Loho. Oke, terima kasih Bu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Suara saya bisa dimonitor dengan jelas, Bu Sarah? Ya, siap. Bisa, bagus, ya? Pak. Jelas. Oke, kemarin saya mau ngawal dulu biar warming up, biar agak pemanasan nih, nggak langsung masuk ke inti presentasi. Tentu kita senang ya rekan-rekan Mas Jody Perdana Kusuma dari Akademi Gastronomi Indonesia, ada Chef Yono dari New York, Chef Senior Indonesia yang 43 tahun berkarir di New York ya, buka restoran terbaik Indonesia di Amerika Serikat gitu ya. Ada di sini juga kita absen, kita undang ada coach bisnis nomor 1 ya, yang selalu hadir berbagi dengan BKR, yaitu Bapak Mindiarto Jugora Harjo. Nanti kita akan limbah ilmu dari Pak Min ini, favoritnya ibu-ibu ini karena banyak memberikan solusi bisnis kuliner bisa maju gitu. Ada itu yang kita absen nih, katanya dicari Chef Yono. Siap, hadir. Jack Singo di Mejo. Udah hadir juga di tengah kita nih. Tunggu Pak. Ada Chef Jack juga di sini. Saya mau sedikit sharing nih sebenarnya nih. Kemarin dari paparan Mas Jody hadir, Pak juga hadir ya. Ada nggak di sini ya? Oke. Sudah mulai keluar ini Pak. Keluar ya? Ya. Di slideshow, enable editing dulu Pak. Dulu, buat rekan-rekan sekalian. Jadi udah keluar ini kiat. Kemarin saya diminta berbagi mengenai kiat recovery bisnis kuliner rumahan UKM kala pandemi. Ya. Jadi intinya sekarang siapa sih yang nggak merasakan pandemi kan gitu ya? Kita terpuruk. Kalau bahasanya pemerintah zona merah. Kita berusaha recovery. Kalau bahasanya lagi yang kita sering dengar yaitu zona kuning. Kemudian kita ingin maju yang zona hijau ya. Problemnya kan begini. Yang ini yang kita sering alfa. Dari merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Itu kan nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Kita perlu yang namanya upaya. Kalau zaman sekolah namanya pekerjaan rumahnya apa. Ini yang penting diperhatikan. Sehingga dari merah bisa jadi hijau. Ya, upayanya apa? Kalau kita lihat kereta api, satu nih kereta api KRL lah ya, DKI, Jakarta, Indonesia nih jalan, terjungkal, nomor 2 keluar rel, ketiga mulai relnya dibenerin, keretanya diangkat, ya. Dan keempat akhirnya berubah menjadi lancar, malah kita harapkan menjadi kereta cepat yang ngebut. Nah inilah proses 1, 2, 3, 4 ya. Di manakah kita sini? Apa kita ini baru kejungkal, masih terkapar? Apakah kita lagi proses beres-beresin rel? Apa kita sudah siap ngegas lagi? Karena ketemu pola, ketemu relnya baru yang lebih lancar. Intinya kan kalau kita bicara mengenai kuliner itu kan bagian daripada wisata kuliner ya. Pak Min sering mengajarkan bahwa kuliner itu nggak hanya masalah mengecap, tapi juga melihat indah, mengecap rasanya mesti pas ya, asinnya, pedesnya ya, pahitnya, kadang-kadang kayak kopi juga mesti ada yang khas yang pas lah racikannya. Aromanya mencium dengan hidung, kemudian mendengar ya. Kalau kita gigit kerupuk, kan kriuk tuh enak banget. Dulu Pak Mas Rico Michael mengatakan merasakan. Jadi kita melihat tekstur ya. Makanan tuh nggak boleh ada yang halus, ada yang mesti ada bergelombang ya. Kayak bakso, mungkin bakso ikan mulus ya. Tapi kalau pempek mungkin agak pempek ada itu agak bergerombang-gerombang gitu, bergerigil ya, baru enak. Tekstur itu penting, peraba. Kita lihat Jakarta. Kita bicara Jakarta. Penduduk Jakarta itu 10,57 juta orang. Kunjungan dari Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu akan masuk Jakarta atau warawiri lah ke Jakarta. Belum lagi kunjungan wisata Nusantara yang mulai bergeliat ya, karena udah mulai membuka pemerintah. Dan juga kunjungan wisata luar negeri. Ya ini belum banyak lah. Boleh bilang nggak ada lah. Nah semua orang yang masuk Jakarta ini akan butuh makan, minum, pasti itu. Wilayah warga Jakarta asli aja ada 10,57 juta, belum yang tadi datangan ya. Nah ini semua kegiatan memakai masker, ya, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, iya.
Tapi ada satu lagi yang kita lupa kadang-kadangnya, pemerintah juga suka lupa, yaitu SOP olah kuliner untuk UKM. Ini gimana? Kurang tersosialisasikan. Saya kemarin malam mikir, karena setelah saya presentasi ini bersama Mas Jody, Bu Sarah, ya, kita presentasi di depan DKI, saya lagi mikir, saya lagi mau bikin suatu gerakan, kita mau bikin tagline, misalnya BKR bersih, atau BKR bersih sehat, atau semacam itu yang menunjukkan bahwa kita pelaku bisnis kuliner ini peduli sebenarnya, nggak hanya ikut memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tapi dalam mengolah makanan pun, menyajikan makanan pun kita sangat peduli untuk menghadirkan. Ya, mungkin nanti bayangan saya kita akan bikin berkampanye, membagikan celemek mungkin ya, 100, 200 atau 1000 celemek secara masif ya, massal, dengan tagline tersebut, sehingga kita sendiri sangat aware, sangat menjiwai, ya, kita sendiri sangat merasakan bahwa kita ingin berbuat yang terbaik untuk mampu menghadirkan layanan produk yang higien, yang orang nggak ragu untuk mengkonsumsinya. Ya, kedua juga ini menjadi kampanye bagi konsumen dan juga kampanye bagi ke diri kita, di lingkungan kita. Kita mau menjadi agen untuk mencegah penyebaran COVID, sehingga karyawan kita, orang-orang yang ikut membantu dalam proses pembuatan makanan itu ikut menjiwai. Karena Bu Sarah sendiri pernah menemukan bahwa ada satu industri kecil makanan, ketika ngepek ya semuanya nggak pakai masker, semuanya seenak-enaknya. Nah, ini kan nggak benar, dari industri kulinernya aja udah nggak mau ikut urun rembuk atau urun tenaga, urun berbagi supaya COVID ini tidak lebih menyebar. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya ke depan ini, segera. Nah, kita tahulah ide kuliner itu apa sih? Ide produk, hari ini kita bicara mengenai seafood, nanti ada bahan baku, pengolahan, packaging, pemasaran, dan keuangannya gimana pengolahannya. Ya, ini standar lah ya, 6 langkah ya. Bahan baku, pengolahan, packaging, pemasaran, dan keuangan. Namun intinya kita peduli satu dulu deh, bahwa yang paling penting itu adalah pemasaran kuncinya. Kunci pemasaran itu segalanya. Barang sebagus apapun ya, kalau pemasarannya nggak bisa laku, ya percuma. Maka tagline-nya kan ini, laku kembangkan pasarnya, nggak laku benahi problemnya. Dua ini aja, jangan kita nyurut, jangan kita susut, jangan kita lemah, takut, khawatir. Laku kita kembangkan pasarnya lagi, nggak laku benahi problemnya. Maksudnya gimana? Kalau barang itu laku ya, kita mulai mikir, ini laku di lingkungan saya nih, laku di sekitaran saya, RT, RW, lingkungan gereja, lingkungan wihara, lingkungan masjid, udah mulai laku nih. Kita pengen laku lebih jauh lagi, makanya kemarin kita pelatihan mengenai packaging. Ternyata dengan mesin vakum yang harganya sejutaan, bisa menghasilkan proses vakum yang produk itu menjadi tahan. Maksudnya gimana? Misal gini, kita menjual produk, delivery, ongkir 70.000, kalau jaraknya jauh 80.000. Otomatis laku untuk jarak jauh. Jadi kita hanya bisa jual sekitar kita. Tapi ketika kita di vakum, kita bisa mengambil paket pengiriman yang same day, yang mungkin 8 jam, 10 jam, tapi the same day istilahnya, yang flat tarifnya hanya 20.000, tapi karena sudah di vakum, itu memiliki daya tahan yang sangat bisa untuk di-delivery tanpa mengurangi kualitas. Nah, ini yang penting dipikirkan. Kembangkan pasarnya. Mengembangkan pasar itu banyak caranya, nggak hanya digital untuk meluaskan pasar, tapi juga perlu dipikirkan packaging-nya bagaimana ya. Kalau nggak laku, lebih perlu lagi. Nah, ini pemasaran kuliner ya, lewat online mesti wajib sekarang. Ya, online seperti apa? WA Group, Facebook, berbayar maupun nggak berbayar, hashtag, banyak strategi di sini. Kontribusi integrasi ya antara sosmed, di mana di Facebook bisa ke WA, WA bisa ke Instagram dan lain sebagainya. Lalu reseller, Pak Mindiarto jagonya reseller. Pak Mindiarto selalu bercerita bagaimana mindset ya menjadi reseller, dan waktu kita jual masih ketengan retail itu beda banget mindsetnya. Nah, ini perlu di-treat ya. Kemudian juga Open PO. Ini Open PO ini sangat bagus ya untuk era digital, sangat memungkinkan mengepul dulu ya, ngumpulin, dan kemudian pada hari tertentu baru diproduksi massal gitu ya, schedule. Nah, kami berusaha berbagi konsultasi teknis. Ya, BKR itu teknis lah. Kita nggak sekedar motivasi, nggak sekedar inspirasi, nggak sekedar bicara, ayo
Mesti go online ya, semua juga tahu go online caranya gimana. Ayo perbaiki kemasan, ya perbaiki kemasan, caranya gimana, labelingnya gimana, teknologinya apa, kan gitu kira-kira. Semua harus fotonya harus bagus, ya cara bikin foto yang bagus gimana, teknis ya. BKR itu ciri khasnya adalah teknis, makanya mengandung nama di akhirnya BKR Academy. Ya, Bu Sarah direkturnya di sini. Nah ini pelatihan kita, pelatihannya teknis. Tingkatkan cara foto, ada Mas Rico Michael, ya seorang sinematografi yang bikin iklannya Unilever dan lainnya. Ada Pak Min, ada Chef Jack di sini, macam-macam. Ini juga masalah packaging ya. Kemarin kita bicara masalah packaging, kita undang Federasi Packaging dan Kemasan Indonesia. Nah, nggak berasa kita udah ke-18 ya kali ini ya, 25 Oktober ya. Ke-17, sorry, 17. 25 Oktober ini 17, kita udah berasa. Bahkan kita juga pernah sekali, dan mungkin ini kita perlu ulangi lagi, yaitu inspirasi yang berkelas dunia standar internasional ya. ASEAN Food Presentation. Kita pernah bikin waktu acara ASEAN ya. Jadi kita nggak hanya bahas isu lokal, sesekali kita juga mesti melihat ke negara-negara tetangga ya. Ini tim pembina BKR Academy, ada Pak Mindiarto, ada Chef Ali Fatkul, mestinya ada presentasi Chef Ali Fatkul, tapi tiba-tiba kena migrain, tensi naik katanya. Waduh, habis makan apa nggak tahu Chef Ali Fatkul. Tensinya naik, ada Mas Gigin, ada Bu Ariana Susanti, tentu Bu Sarah, ada Chef Abi Saptadinata dari Sahid, ada Chef Luki Suherman dari Makassar, Mas Rico Michael, Mas Jody, dan Chef Jack. Nah, ini hari ini kita memberikan kesempatan kepada para pelaku sharing ya. Tujuannya apa? Pertama mungkin mereka ingin mencari reseller ya, satu. Kedua mungkin mereka para pemapar ini berpromosi, silakan, nggak apa-apa. BKR Academy memungkinkan ya para peserta untuk ikut sharing. Yang penting dipersiapkan yang bagus, bahannya, bahan paparannya, gitu kira-kira ceritanya ya. Boleh saja, karena salah satu fungsi akademi ini adalah melatih ya, melatih para pelaku kuliner ini bisa bicara, bisa menceritakan produknya, bisa presentasi, bisa meyakinkan calon konsumen, bisa meyakinkan calon investor, bisa meyakinkan calon reseller. Nah ini kan perlu latihan, biar bisa lancar ya. Tadi meyakinkan orang mau jadi reseller itu yang nggak mudah. Kalau kita bicaranya nggak runut ya, bicaranya A, I, U, O gitu, nggak gelagapan gitu ya, siapa mau yakin. Demikian juga menceritakan misalnya mengenai mau buka keagenan atau pendanaan, mungkin bercerita dengan pihak bank dan lain sebagainya ya. Kalau ngomong cerita bisnisnya aja blepetan gitu ya, udah habis bicara 30 menit masih nggak jelas menunya apa, masakannya apa, maunya apa ya, gimana mau mendapatkan pendanaan gitu. Nah ini silakan dicatat ya. Ini nomor teleponnya Bu Sarah. Silakan mau bertanya apapun boleh. BKR Academy punya para pakarnya dan akan terus berkembang. Karena BKR Academy terdiri dari atas 3 bahagian. Yang pertama kita sebut sebagai PUK, pelaku usaha kuliner. Ini para yang produksi makanan ya, yang masak makanan. Kedua terdiri daripada PB, yang disebut sebagai pembina. Dan ketiga, kita ada namanya industri penunjang kuliner. Penyedia peralatan, peralatan masak, peralatan processing, peralatan packaging, bumbu, bahan baku, ini industri penunjang kuliner. Dan nanti akan kita undang juga mereka, para penunjang kuliner ini ya, misalnya bumbu, untuk berbagi kepada kita. Sehingga nanti wawasan bumbu ini nggak boleh campur itu, bahan ini beda sama bahan itu. Bu Sarah menceritakan tepung aja ada beda banyak kelas. Tepung mana bagus dibikin untuk masak roti, tepung mana bagus untuk kue, tepung mana bagus untuk ini, bagus itu. Nah, itu kan ilmunya kita perlu upgrade terus. Dan para produsen itulah yang paling tahu kan mengenai hal itu. Dan itu diharapkan akhirnya bisa memperkuat, memperlezat, memperkaya daripada produk kita. Ya, kira-kira itu presentasi saya hari ini. Kita tidak boleh surut semangatnya di kala pandemi ini. Yang paling penting tadi, yang akan kita lakukan segera, ini menjadi PR juga bagi Bu Sarah selaku Direktur BKR Academy. Kita mau kampanye, ya, kita mau kampanye nanti semua pakai celemek, ada hashtagnya, bukan sekedar BKR Academy, hashtagnya sehat kuliner di kala pandemi, gitu misalnya kayak gitu, kiat sehat, mas. Macam itu nanti kita bagi, kita pakai bersama, kita kampanyekan, sehingga nantinya para konsumen tuh yakin gitu loh. Karena kalau bicara kuliner
kuliner, bisnis kuliner rumahan, itu kan nggak jauh dari UKM. Dan memang rekan-rekan kita sebagian UKM itu yang masa bodoh ya, artinya nggak peduli. Contohnya kalau kita makan gado-gado, dia jual kecap itu kan pakai tangannya itu kan, jempolnya itu kan di botolnya itu gimana coba? Ya, belum lagi nanti dia megang duit, megang makanan, megang duit. Kita ngelihatnya kalau kita beli, kita ke sana mungkin nggak jadi makan. Nah, yang itu kita mau kampanyekan bahwa nggak begitu. Nggak begitu. Paling nggak kita bisnis kuliner rumahan memiliki kualitas tertentu, khususnya di era pandemi ini, sehingga mereka yakin. Konsumen yakin, calon konsumen yakin, kita mempersiapkan dan lain sebagainya, kita kampanyekan. Dan kita, di lingkungan kita, karyawan kita, orang-orang sekitar kita juga ikut membantu, meyakinkan bahwa you nggak bisa begitu, you harus bersih. Ini lagi era pandemi loh. Kita harus tingkatkan bersama. Kebersamaan ini yang penting. Yang ini yang mungkin selama ini masih kurang dikomunikasikan ya. Baru hanya 3M gitu kan, istilahnya masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kan dia lupa cuci sayur yang bersih, cuci bahan yang bersih gitu, kira-kira begitu. Ya itu penyampaian saya di awal acara ini sebagai warming up juga, komunikasi sosialisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bu Sarah untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Tito.